Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Karena itu masalahnya, seharusnya giliranmu untuk memberitahuku petunjuk tentang api surgawi yang kamu ketahui. Saya akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan hadiah seperti itu, ucap Soyan. Sebenarnya petunjuk tentang api surgawi yang saya sebutkan ini terkait dengan Pil Tower. Klan saya pernah memegang kursi penatua di Pil Tower. Oleh karena itu saya juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan api surgawi, ucap Sinlan. Menarapi lagi, ucap Soyan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Api surgawi yang telah saya sebutkan saat ini tidak memiliki pemilik meskipun terkait dengan Pil Tower. Selama Anda memiliki kemampuan, siapapun yang ditakdirkan dapat memilikinya. Bahkan Pil Tower tidak akan keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun Pil Tower bukanlah Burning Flame Valley. Mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di benua itu, ucap Xinyan. Karena kamu tahu tentang semua ini, harusnya kamu juga tahu jenis nama api surgawi itu kan? Tanya Xiaoyan. Percayalah bahwa api surgawi di dalam Pil Tower pasti akan menarik minat Anda. Apakah kakak Xiao pernah mendengar tentang 3.000 api yang membakar? Tanya Xinlan. Soyan awalnya kaget mendengar nama ini. Ekspresi yang mengejutkan tiba-tiba muncul di matanya. Dia secara alami tahu sedikit tentang api 3.000 pembakaran ini. Api pembakaran bintang 3.000 ini peringkat 9 di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu 2 posisi lebih tinggi dari Bone Chilling Flame milik Yalau, dan kegunaannya sendiri bisa membuat tubuh seseorang abadi. Walau terkena serangan berat sangat memungkinkan untuk cepat pulih. Itu benar, 3.000 api yang membakar berada di peringkat 9 di peringkat api surgawi. Apakah kakak Xiao tertarik padanya? Ucap Xinlan. Kemungkinan bukan hanya saya yang tertarik dengannya. Jika 3.000 api pembakar ini berada di dalam Pil Tower, mereka pasti akan melindungi api surgawi yang langka dengan sangat baik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya, ucap Soyan. Sukian di sampingnya juga mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam. Memang layak menjadi Pil Tower. Ia bahkan memiliki api surgawi yang peringkat seperti itu. Namun seperti yang dikatakan Soyan, bahkan jika Soyan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka, kemungkinan dia akan membangkitkan permusuhan mereka. Sejujurnya 3.000 api pembakar mungkin langka, tapi bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung Pil Tower karenanya. Bagaimanapun kekuatan yang dimiliki Pil Tower di benua itu cukup besar, bahkan gurumu saat itu cukup takut pada mereka. Meskipun tidak menyetujui undangan dari Pil Tower untuk bergabung dengan mereka, ucap Sukian. Hahaha, kakak Xiao tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika Anda mampu mengantongi 3.000 Burning Flame, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk itu. Pil Tower pasti tidak akan bermusuhan denganmu karena ini. Karena 3.000 api pembakaran hanya ditemukan oleh Pil Tower, tetapi tidak ditundukkan oleh mereka. Selama periode waktu ini, para ahli dari Pil Tower secara alami berusaha untuk menaklukkannya. Namun semua usaha mereka sia-sia. Sebaliknya mereka semua berakhir dengan kerugian yang cukup besar ketika dihadapkan dengan pembalasan 3.000 api pembakaran. Oleh karena itu, Pil Tower hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk 3.000 Burning Flame. Tentu saja segel semacam itu tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, api 3.000 pembakaran itu bukanlah makhluk biasa, ucap Xinlan. Lanjutkan bicara, ucap Soyan. Pil Tower juga menemukan bahwa 3.000 api pembakaran ini yang telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat. Benar-benar terlalu sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menaklukkan 3.000 api pembakaran, ucap Xinlan. Soyan dan Sukian tercengang saat mendengar ini. Pil Tower ini sebenarnya bersedia membiarkan orang lain menaklukkan 3.000 Burning Flame ini. Xinlan tersenyum dan berkata kembali, tentu saja ada beberapa batasan untuk distribusi ini.
Setiap 30 tahun, benua Dauki akan mengadakan pertemuan pil akbar yang memiliki pengaruh terbesar dalam dunia alkemis. Satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pengumpulan pil ini adalah Pil Tower. Pertemuan pil ini bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Dauki. Tak terhitung jenius dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang berhasil secara alami akan terkenal di seluruh dunia. Hahaha, saya ingat bahwa guru Anda telah mendapatkan tempat juara di pengumpulan pil saat itu. Pada saat itulah guru Anda secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Dauki, ucap Sinlan. Soyan sekali lagi tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut pengumpulan pil ini sebelumnya. Apakah yang disebut kualifikasi terdistribusi terkait dengan pengumpulan pil ini? Tanya Soyan. Ya, selama seseorang memasuki 10 besar dalam pengumpulan pil, seseorang akan diberikan hak untuk mencoba menaklukkan 3.000 api pembakaran. Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Oleh karena itu, jika kakak Soyan percaya diri, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pengumpulan pil ini. Itu adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, ucap Sinlan. Soyan perlahan menghembuskan nafas saat mendengar ini. Perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya. Menjadi anak muda hatinya memiliki harapan sombong untuk bersaing. Kakak Xiao, apakah petunjukku layak untuk jaminanmu? Tanya Sinlan. Soyan tertawa keras dan mengangguk. Kalau begitu, aku berharap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan, ucap Sinlan. Soyan tersenyum, kegembiraan di hatinya tidak dapat disembunyikan. Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3.000 api yang membakar, setidaknya Soyan saat ini memiliki target. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Dataran Tengah, tanya Sinlan. Izinkan saya untuk menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit di Akademi Dalam terlebih dahulu, ucap Soyan. Meskipun Anda berhasil mendapatkan bantuan dari Xiaoyan, kemungkinan Anda tidak akan bisa membiarkan klan Anda memasuki kursi Elder dengan keterampilan alkemia saat ini. Meskipun alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat itu tidak dianggap sebagai ahli top di Pil Tower. Anda harus sangat jelas tentang ini, ucap Sukian. Hahaha, Sinlan secara alami tahu ini. Namun kakak laki-laki Xiaoyan telah menjadi alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di Pil Tower. Oleh karena itu Sinlan memiliki kepercayaan padanya, ucap Sinlan. Sukian memutar matanya ke arah Sinlan. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan. Setelah menghela nafas, dia berkata, "Aku tahu kamu memiliki banyak beban di punggungmu. Karena itu Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Sejujurnya Dataran Tengah memang tempat yang bagus untuk mengasah diri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi yang benar-benar kuat berkumpul. Jika Anda dapat membuat nama untuk diri sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Namun Anda juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti wilayah sudut hitam. Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak. Adapun pengumpulan pil, itu adalah pertemuan paling penting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkemia Anda saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk membidik 10 besar bukanlah hal yang mudah, ucap Sukian. Hati Soyan terasa hangat setelah mendengar peringatan Sukian. Soyan secara alami mengerti bahwa para alkemis yang berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan. Karena itu sebagai tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Baiklah, hari ini sudah cukup larut. Anda harus pergi dan istirahat dulu. Saya sudah membantu mengatur tempat bagi Anda untuk tinggal. Anda dapat datang dan mendiskusikan masalah pengisian Fallen Heart Flame di permurnian Ki Langit berkobar besok, ucap Sukian. Xiaoyan dan Sinlan mengobrol sebentar setelah mereka keluar dari pintu sebelum akhirnya berpisah. Setelah itu Xiaoyan melakukan apa yang diperintahkan Sukian dan kembali ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Setelah malam hari berlalu,
Soyan membuka pintu. Sosok cantik dokter peri kecil tersenyum yang ternyata menunggunya. "Kamu akhirnya keluar," ucap dokter peri kecil. "Apakah kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" tanya Soyan. "Ya, saya tidak pernah menikmati suasana seperti ini. Ini benar-benar sangat menyenangkan," ucap dokter peri kecil. "Bagaimana kabar tubuh racun menyedihkanmu baru-baru ini?" tanya Soyan. "Saya hampir tidak bisa menekannya. Namun menurut yang saya rasakan, saya hanya bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu jika saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, kemungkinan itu akan benar-benar meletus," ucap dokter peri kecil. "Lebih dari 1 tahun ya? Tenang, air liur transformasi tubuh Bodhisattva telah mendarat di tanganku. Yang saya butuhkan hanyalah mendapatkan inti monster untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Di masa depan Anda tidak perlu khawatir lagi melukai orang-orang di samping Anda secara tidak sengaja," ucap Soyan. "Ya, saya percaya kepadamu. Penatua pertama Sukian mengatakan bahwa kamu harus pergi dan menemuinya di ruang pertemuan. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah tentang menara pemurnian Ki Langit Berkobar," ucap dokter peri kecil. "Ayo pergi bersama-sama," ucap Soyan. Sukian memandang tetua akademi dalam yang telah menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Soyan. Dia tanpa sadar membelai janggutnya dan tertawa. "Penatua pertama, kapan saya harus mengisi kembali Fallen Heart di menara pemurnian Ki Langit Berkobar?" "Aku pasti melakukan yang terbaik," ucap Soyan. "Tidak perlu terburu-buru. Anda akan pergi ke dataran tengah yang jauh di masa depan. Pada saat itu Anda tidak akan bisa datang ke sini seperti sekarang. Oleh karena itu kita harus mendiskusikan Fallen Heart jangka panjang kali ini," ucap Sukian. "Metode macam apa yang Anda rencanakan, penatua pertama?" tanya Soyan. "Memang ada metode, namun itu akan menjadi beban bagimu," ucap Sukian. Sukian menjentikan jarinya pada cincin penyimpanannya. Benda berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca transparan muncul di permukaan meja. Dia menunjuk ke benda kristal kosong ini dan tertawa. Benda ini dibuat oleh penjaga aula dari Akademi Dalam. Dia menyebutnya api pengumpulan pot. Jika Anda dapat memasukkan seutas benang Fallen Heart yang asli ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan Fallen Heart tanpa batas. Tentu saja efek Fallen Heart semacam ini secara alami tidak sebanding dengan efek Fallen Heart yang diciptakan oleh tubuh sebenarnya. Namun membelah seutas benang Fallen Heart Flame akan menyebabkan kerugian besar bagimu. Kemungkinan Anda perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu agar dapat pulih. Lagi pula ini membutuhkan esensi Fallen Heart Flame, bukan Fallen Heart yang diciptakan oleh api esensi, ucap Sukian. Fallen Heart Flame adalah sesuatu yang awalnya dimiliki oleh Akademi Dalam. Setelah itu jatuh ke tanganku dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi Akademi Dalam. Saya pasti tidak akan menolak masalah kecil ini, ucap Soyan. Tidak perlu merasa bersalah. Selain itu, jika bukan karena Anda, kemungkinan Akademi Dalam akan lama menghadapi bencana besar. Kamu harus menyimpan barang ini dulu. Belum terlambat untuk melakukannya saat Anda memiliki waktu yang bebas, ucap Sukian. Soyan berdiri setelah mendengar ini. Dia menempatkan api pengumpulan pot ke dalam cincin penyimpanannya. Anda dapat memberitahu saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Akademi Jianan kami menerima para ahli dari luar wilayah pojok hitam, ucap Sukian. Kalau begitu, kita akan merepotkan penatua pertama, ucap dokter peri kecil. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang pertemuan selama sekitar setengah jam. Tepat ketika Soyan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan keras didorong terbuka. Ekspresi wajah dingin Xiaoli telah membuat orang-orang bingung. "Apa yang terjadi?" tanya Sukian. "Menurut informasi yang telah saya peroleh, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya bajingan Han Feng telah mengundang hantu setan tanah tua untuk keluar," ucap Xiaoli. "Saya benar-benar meremehkan rekan Han Feng itu. Jika aku tahu lebih awal, seharusnya aku membuatnya tetap tinggal," ucap Soyan.
Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan cepat atau lambat akan diteruskan ke telinga hantu setan tanah tua. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang setelah 3 sesepuh besar dari lembah api iblis telah mati di tanganmu, dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa meremehkan Akademi Jianan hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan kami akan menemaninya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia akan berani menghancurkan Akademi Jianan kami, ucap Suqian. Ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan kami. Namun mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk memulai perang. Sungguh orang yang hina, ucap penatua lainnya. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki situasi dan keadaan siaga. Shaoli, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk mengamati lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera, karena hantu setan tanah tua memulai perang lagi. Aku akan memberitahunya bahwa bahkan jika kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan membiarkannya bertindak sesukanya, ucap Suqian. Tatapan Suqian beralih ke Shoyan dan dokter peri kecil. Dia berkata, kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di Akademi Dalam. Kami dapat mengatasi situasi apapun jika masalah tiba-tiba terjadi, ucap Suqian. Dokter peri kecil dan Shoyan segera mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia, mustahil baginya untuk melalaikan tugasnya. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas dari hantu setan tanah tua. Orang tua itu benar-benar menjadi sangat arogan. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kita, ucap Suqian. Sebuah suara tua yang tampaknya bergema di langit dengan cara seperti guntur terdengar. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua benar-benar tidak menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Apakah ini yang diajarkan oleh Mang Tianqi padamu? Ucap hantu setan tanah lama. Apakah mereka akhirnya tiba? Ucap Shoyan. Sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di seluruh Akademi Dalam tidak lama setelah suara tua itu terdengar. Segera banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Shoyan berada. Orang pertama secara alami adalah penatua pertama Suqian. Pada saat ini ekspresinya serius saat dia menatap arah dari mana suara itu berasal. Mata Shoyan perlahan menyapu kelompok yang terdiri dari 20 sosok manusia ini. Tatapannya segera berhenti pada 2 orang tepat di tengah kelompok. Salah satu dari 2 orang ini adalah Han Feng. Sebelahnya orang yang disebut hantu setan tanah tua. Setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tidak terduga bahwa kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini, ucap Suqian. Kamu adalah Suqian, bukan? Tidak terduga bahwa kamu juga telah maju ke kelas Douzong. Ketika saya bertemu Anda saat itu, Anda hanyalah seorang penatua di puncak kelas Dohuang. Anda harus tahu jelas tentang alasan saya datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Shoyan itu. Dia membunuh 3 tetua agung dari lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Kalau tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di dalam wilayah sudut hitam? Ucap hantu setan tanah tua. Hantu setan tanah tua, ada penjelasan untuk Shoyan yang membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindari bahwa ada nyawa hilang ketika seseorang bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Ucap Suqian. Aku tidak peduli dengan semua ini. Yang saya tahu adalah bahwa Shoyan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis saya. Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku bersamamu. Langsung panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi dengan saya, ucap hantu setan tanah tua. Tidakkah kamu takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin kekuatan besar seperti itu jika kepala sekolah ada di Akademi Dalam?
ucap Sukian. Sukian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini aku yang lama akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Xiaoyan, akademi dalam Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan, ucap hantu setan tanah tua. Hahaha, memiliki ahli seperti itu menyebut namaku benar-benar membuatku yang kecil ini sedikit terkejut, ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.